dan ternyata ada menunggak Bapak, menunggaknya sampai contoh, karena menunggak di program JKN ini maksimalnya adalah 24 bulan. Jadi kalau menunggak Maksimal sampai 24 bulan. 3 tahun nggak dihitung 3 tahun iurannya. Oke. Dan tidak ada denda iuran. Jadi kalau contoh Pak Zul ya, Pak Zul ternyata saya menunggaknya 5 bulan, dikalikan dengan iuran tiap bulan untuk satu keluarganya. Bapak bayarnya tetap hitungannya itu tanpa ada tambahan apapun. Jadi 5 bulan kali iuran per Hanya bulan. itu. Kalau 24 bulan contoh 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Hanya 24 bulan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adik kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini kita akan berbincang masalah kesehatan, karena yang datang adalah Kepala Cabang BPJS Kesehatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera Pak Jul. Sama-sama Pak Haris. Namanya Haris Prayudi ya Pak? Siap, Haris SKM. Prayudi SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat Bapak. Waduh, ini keren nih. Memang dipegang oleh ahlinya nih. Insya Allah. Ada sehat Pak? Alhamdulillah sehat, tapi mungkin ada kurang nyaman di suara. kerongkongan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi lah informasi yang akan kita berikan, dan mungkin yang akan ditangkap oleh Bapak Ibu yang akan melihatkan siaran kita sore hari ini ya. Iya benar Pak Haris. Kalau boleh tahu tuh Pak Haris dulu ini cita-citanya memang mau bekerja di mana sewaktu dulu kecil nih Pak? SMP atau SMA lah? Saya kalau cerita cita-cita sebenarnya sih memang harapan dulunya gitu ya. Ya tetap berhubungan dengan pelayanan, baik itu ke masyarakat maupun ke semuanya lah. Jadi apapun cita-cita saya mungkin off the record lah ya, saya nggak sampaikan. Tapi alhamdulillah ya, apa yang menjadi cita-cita saya untuk memberikan pelayanan, walaupun saat ini tidak memberikan pelayanan langsung gitu ya, tetapi mudah-mudahan karena di BPJS Kesehatan itu kan berupaya untuk menjaminkan kesehatan masyarakat. Jadi kalau kata-kata menjaminkan gitu ya, minimal ya ada membantu. Seperti juga kantor Bapak ya, artinya bertujuan untuk pelayanan jasa ke masyarakat. Jadi kalau cita-cita kecil dengan sekarang, dengan apa yang saat ini menjadi realita, sepertinya sudah cocok. Sudah cocok gitu. Tinggal nanti Pak Jul menilai cocok nggak ya. Cocok gitu lah ya. Dari gaya lenturan bahasa tuh memang benar-benar ini ya. Kalau orang kemasyarakatan tuh menghanyutkan kan. Dari nadanya tuh memang menghanyutkan. Mudah-mudahan menghanyutkannya yang baik. Menghanyutkan yang baik, menghanyutkan penyakit Pak. Siap. Pak Haris ini ini dulu bergabung di BPJS Kesehatan ini di tahun berapa sih Pak? Izin. Oke, kalau dari pengalaman sebenarnya saya sampaikan dulu ya asal wilayah ya Bapak. Oh iya, boleh. Bapak Ibu juga mungkin sekalian berkenalan dengan saya, atau saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Haris Prayudi, saat ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Saya asli dari Lampung kelahiran, tetapi kalau ditanya bahasanya apa ya Pak, kalau kadang banyak orang yang nggak yakin gitu. Kenapa Pak? Karena orang lain Lampung itu biasanya putih Pak. Kenapa sini bentuknya agak gelap, lalu nada suaranya juga kayaknya kok bukan ke Lampung-Lampungan. Oh gitu iya. Jadi saya orang tua sebenarnya transmigrasi dari Jawa. Lalu saya dilahirkan di Lampung. Jadi saya orang Pujasuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lalu home base saya sekarang ada di Lahat di Sumatera Selatan gitu ya. Jadi istri dan anak saya serta rumah saya untuk kembali itu ada di Lahat Sumatera Selatan, dan saya ditugaskan di Bukit Tinggi itu per Februari 2004 ini Pak. 2024 saya ingat waktu itu mulai masuk, kalau tidak salah 16
Februari. 16 Februari masuk ke, waktu itu saya ke Pekanbaru lewat darat baru ke Bukit Tinggi gitu. Sebelumnya saya di kantor pusat, Bapak. Saya di sekretariatan badan di Sesban, tepatnya di protokol dan sekretariat pimpinan badan. 1 tahun saya di kantor pusat. Sebelumnya saya di Pulau paling timur. Saya di Provinsi Papua, tepatnya di Pulau Biak Numfor. Biak Numfor. Biak Numfor dengan wilayah kerja 9 kabupaten dan tidak ada kota waktu itu. Selama 2 tahun. Lalu saya mulai bergabung dengan BPJS Kesehatan. Dulu Askes, Bapak. Jadi Askes. 2005 Askes, ya? Nama BPJS belum ada dulu. Jadi masih Askes yang notabene sebagai badan usaha milik negara, BUMN. Tapi karena amanah undang-undang sehingga 2014 harus bertransformasi. Ada 2 BPJS sebenarnya. Ini sekaligus ya Pak menginformasikan. Dulu juga Jamsostek sebelum Askes kalau salah ya. Jadi ada dua. Yang pertama Askes dan Jamsostek. Jamsostek dulu ya. Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan atau mereka familiarnya BP Jamsostek. Ya. Nah, dari 2005 saya ditempatkan di Provinsi Lampung, lalu berputar di wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, waktu itu di Regional 3 ya, namanya di Fre, lalu pindah ke Papua ke kantor pusat dan sekarang di Bukit Tinggi gitu ya. Jadi dengan di Bukit Tinggi kantor cabang gitu. Kantor cabang punya wilayah di kabupaten. Nah, kabupaten di kantor cabang Bukit Tinggi itu terdiri dari 5, Pak. 5 kabupaten kota. Ada kota Bukit Tinggi sendiri, Padang Panjang, Agam, Pasaman dan Pasaman Barat. Dan di dalam gitu ya. Jadi kalau Bapak nanti menanyakan apakah saya harus setiap hari memonitor gitu ya, atau berkoordinasi setiap hari ke kabupaten, itu tidak, karena di setiap jadi ini mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kantor BPJS Kesehatan khususnya di Bukit Tinggi dan di seluruh Indonesia itu memang sudah hadir di setiap kabupaten kota, memiliki kantor kabupaten dan di sana memiliki satu pimpinan unit kerja yang kami sebut sebagai kepala kantor kabupaten atau kepala kantor kota. Jadi setiap kota itu ada kepala kantornya, Pak? Betul. Ada kepala kantor, ada staf untuk pelayanan, masing-masing kota, masing-masing kabupaten kota. Itu berapa sih Pak stafnya di satu kota itu? Bermacam-macam tergantung dari besar kecilnya. Jadi ada analisa perhitungannya. Tapi yang jelas walaupun ini podcastnya dengan Kepala Cabang Bukit Tinggi, tetapi yang disampaikan juga sebenarnya yang terjadi di seluruh Indonesia ataupun khususnya di 5 kabupaten kota yang ada di wilayah cabang Bukit Tinggi yang saya sebutkan tadi. Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Pasaman dan Pasaman Barat. Itulah kerja cabang. Wilayah kerja cabang dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi kalau di Sumatera Barat berapa cabang, Pak? Kita ada 4 cabang. 4 cabang. Kalau Solo di mana cabangnya? Cabang Padang. Solo. Oh, Solo juga ada. Jadi kita ada 4 kantor cabang Padang, kantor cabang Solo, kantor cabang Bukit Tinggi dan kantor cabang Payakumbuh. Oh gitu. Pesisir kan jauh, Pak. Pesisir di Padang. Ke Padang perginya. Di kantor cabang Padang. Jadi sudah dilihat dan dipetakan. Dan harapannya kenapa dibuat kantor cabang ya biar ada fokus terhadap pelayanan. Tapi kami pastikan bahwa yang tidak punya kantor cabang pun sebenarnya sudah di-handle oleh masing-masing kepala kantor kami. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa nih. Tapi sebelum kita jauh bicara tentang kesehatan ini Pak, pelayanan di kesehatan di Papua itu kan karakternya, Bapak kan orangnya lembut ya, mestinya terbawa karakter Papua lah. Gimana Bapak sebenarnya di saat Papua nih, karakter orang Papua gimana sih menghadapi pelayanan mereka Pak? Jadi saya tidak pernah membandingkan orang Barat, orang Tengah, dan orang Timur. Itu yang pertama harus kita tanamkan di jiwa kita. Karena kita Indonesia ya. Betul. Jadi seorang pelayan pasti tidak akan melihat bagaimana watak customer
Bagaimana watak orang yang akan kita berikan layanan. Bahwa kita menganggap semua orang yang kita temui, yang kita layani adalah orang yang memang membutuhkan. Dan memang orang yang harus kita berikan pelayanan. Baik pelayanan itu sekedar informasi, pelayanan untuk pemberian pelayanan kesehatan, informasi, pengaduan dan lainnya. Jadi mindset yang saya gunakan di semua tempat adalah bahwa saya adalah seorang pelayan. Waduh, jadi ini kesatrian. Seorang pelayan pasti intinya ya mau memberikan pelayanan kepada siapapun. Dan sama dengan slogan kami bahwa BPJS Kesehatan punya namanya transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan. Memberikan pelayanan itu yang mudah, cepat dan setara, di mana kesetaraan itu tidak ada diskriminasi, baik itu ras, pangkat, golongan, harkat, martabat. Siapapun yang menjadi peserta BPJS wajib dan pasti harus dijamin. Karena BPJS kan badan jaminan. Ini sesuai dengan sumpah Bapak sebelum jadi wisuda nih. Bahwa tidak akan membeda-bedakan. Sumpah di kesehatan begitu kan, kalau kurang gitu ya. Ras, agama, kelompok dan golongan. Oke Pak, berarti ini kan jaminan kesehatan JKN ini ya, jaminan kesehatan. Jadi banyak juga yang masih kurang paham ya, Pak Zul ya. Bahwa sebenarnya program ini program yang luar biasa. Itu yang pertama harus saya sampaikan. Di mana pemerintah sudah mengatur namanya program jaminan kesehatan nasional. Kalau program kita runut dari satu-satu. Program jaminan kesehatan kesehatan nasional. Jadi harapan dari bangsa ini atau dari pemerintah adalah seluruh masyarakat terjamin kesehatannya. Tidak ada masyarakat yang takut jika harus berobat ke rumah sakit dikala mereka sakit. Karena dulu paradigma kita orang miskin dilarang sakit. Kalau sekarang harapannya dan impiannya adalah bahwa terjamin itu ya tidak ada yang takut ke rumah sakit dan tidak ada biaya saat peserta mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena programnya adalah jaminan kesehatan, maka perlu dong setiap program pasti ada yang melakukan atau yang menyelenggarakan. Nah, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional atau BPJS Kesehatan. Yang tujuannya tadi mengelola program JKN. Lalu kalau programnya JKN, penyelenggaranya BPJS Kesehatan, kadang pesertanya jadi salah. Kenapa? Bukan peserta BPJS harusnya, tapi peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Karena kan programnya JKN. Nah, ini programnya JKN, program JKN yang menyelenggarakan BPJS Kesehatan. Jadi terkait pesertanya juga harusnya disebutnya peserta JKN karena peserta program. Bukan peserta BPJS Bukan BPJS itu penyelenggaranya. Penyelenggaranya. Lalu berikutnya di kartu. Masih simpang siur gitu ya. Iya betul Pak. Dan ada juga mestinya kalau JKN itu semua warga negara itu mestinya kan siapapun itu kan mestinya BPJS Pak. JKN ya, BPJS penyelenggara gitu ya. Ini juga yang masih. Iya. Mas, tapi nggak apa-apa bagi masyarakat yang masih terbolak-balik. Tapi kalau Pak Zul harusnya kedepannya setelah dengan saya pertemuan, nggak ada lagi bahwa yang disebut peserta program JKN ya peserta JKN. Nah, pertanyaannya kalau kartunya gitu ya. Itu nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas pesertanya JKN. Lalu pertanyaan Pak Zul, ini peserta JKN ini siapa saja ya? Gitu. Jangan-jangan mindset di peserta atau di masyarakat bahwa peserta JKN ini orang yang tidak mampu, orang yang miskin, ya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi sebenarnya bahwasanya di dalam kepesertaan JKN Pak itu terdiri dari banyak
Saya coba terangkan. Pertama dibaginya menjadi peserta PBI dan non PBI. PBI apa Pak? PBI? Penerima bantuan iuran. PBI, penerima bantuan iuran. Kalau satu lagi non PBI. Non PBI. Non penerima bantuan iuran. Oke. Itu dulu Pak. Jadi kalau sekarang semuanya menganggap peserta BPJS, kita coba asumsikan bahwa sebenarnya itu peserta JKN. JKN ya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan peserta JKN? Yang pertama ya tadi PBI dan non PBI. Kalau PBI itu terbagi dua. Penerima bantuan iuran dari pusat atau PBI APBN, satu lagi PBI yang disebut sebagai PBPU atau BP yang didaftarkan oleh Pemda. Oh iya iya. Jadi ringkasnya didaftarkan oleh negara sendiri, pusat menggunakan anggaran negara APBN, iya, melalui Kemensos. Yang satu lagi didaftarkan melalui pemerintah daerah dengan anggaran APBD. Didaftarkan oleh Dinas Sosial. Jadi itu yang segmen PBI. Lalu ada yang segmen non PBI. Siapa segmen non PBI? Mereka yang pertama PNS atau PPU, pekerja penerima upah. Jadi semua yang mendapatkan gaji setiap bulan itu wajib. Karena sekali lagi program BPJS ini menurut ketentuannya adalah kepesertaannya bersifat wajib. Jadi seluruh penduduk Indonesia itu sebenarnya wajib untuk didaftarkan atau mendaftar sebagai peserta JKN. Tinggal segmentasinya. Kalau bagi yang tidak mampu ya bisa melakukan koordinasi ke Dinas Sosial untuk didaftarkan di PBI APBD, di PBI APBN atau BBPU Pemda. Jadi tidak ada sebenarnya pengecualiannya Pak. Misalnya kayak gini nih, maaf, kita lagi baru dibentuk di presmen anggota dewan nih. Anggota dewan pun mestinya memang sebenarnya kartunya juga pakai BPJS. Ini kita masih ke segmen dulu ya. Segmen dulu nih. Takutnya kalau kita langsung ke kartu nanti jadi ini. Saya akan detailkan dulu. Jadi PBI dan non PBI tadi ya. PBI non PBI. Kalau PBI tadi sudah clear. Dia pasti bukan gratis, tetapi iurannya dibayarkan dengan menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah, dan seyogyanya hanya untuk mereka yang dianggap tidak mampu, kurang mampu lah yang ya. Pertama. Yang kedua, kalau bagi mereka yang mampu, ada banyak hal. Yang pertama, kalau mereka seorang pekerja penerima upah, contoh karyawan badan usaha, karyawan PT, karyawan yang mereka setiap bulan dapat gaji, PNS, P3K, lalu honor daerah atau PPNPN yang mereka dapat gaji, mereka harusnya masuk ke program JKN dengan segmentasi peserta PPU, pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Tinggal nanti penerima upah PNS, penerima upah badan usaha gitu. Lah kalau nanti contoh anggota DPR gitu ya. Setiap bulan kita lihat apakah mendapatkan gaji. Kalau mendapatkan gaji, maka tadi ketentuannya bahwa wajib mendaftar lewat kepesertaan PPU gitu ya. Artinya ada perhitungannya sendiri Pak. Lalu berikutnya, kalau mereka yang tidak mampu, mereka yang mampu tetapi mereka tidak dapat gaji setiap bulan. Contoh orang yang punya warung gitu ya, tapi kan tidak dapat gaji. Mereka bisa masuk ke dalam pekerja bukan penerima upah. Mereka ada hasil tapi tidak ada yang memberikan gaji. Mereka berusaha sendiri. Nah, PBPU singkatannya, PBPU Mandiri. Itu mereka wajib membayar iuran setiap bulan melalui biaya atau anggarannya sendiri, membayarkannya setiap bulan. Dan cara pembayarannya bukan pembayaran setiap bulan harus bayar. Mereka bisa menggunakan auto debit
gitu ya. Contoh Potong melakukan langsung penampungan ke Bank BRI. Jadi dari rekening mereka itu terpotong. Tujuannya bukan apa? Karena takut lupa. Gitu Kalau ya. lupa nanti lumpuh. Kalau lupa nanti akan bermasalah dengan pemberian pelayanan kesehatan karena takutnya nanti gitu. Tapi ini karena kita masih ke segmentasi peserta, maka mudah-mudahan dari Pak Zul sendiri nih yang tadinya belum mengetahui sebenarnya kepesertaan. Sekarang sudah mungkin terinfo bahwa bukan semua peserta JKN itu ternyata yang orang-orang dibayarin, enggak. Jadi mampu tidak mampu sepanjang mereka warga negara Indonesia, memiliki KTP Indonesia ataupun WNA yang sudah berpindah menjadi atau 6 bulan tinggal di Indonesia juga sebenarnya bahasanya wajib menjadi peserta JKN. Peserta JKN ini banyak salah loh Pak kayak gini. Jadi dari sekarang paham nih. Karena mungkin dia kan mampu, tapi juga pakai BPJS. Karena kan BPJS, mohon maaf nih Pak, sudah termindset itu untuk orang miskin. Jadi dengan keterangan Bapak ini, Pak Haris nih, ini jadi jelas nih ya. Rupanya memang ya dia gunakan tapi beda kanal ya. Channelnya beda. Jadi itu yang mungkin dari kami juga sebenarnya terima kasih nih Pak Zul ada waktu untuk kami menyampaikan informasi. Sebenarnya memang di masyarakat mungkin masih ada yang belum terinfo dan di kami pun sebenarnya banyak hal program untuk melakukan sosialisasi Pak. Jadi kami ada mobil customer service keliling, melakukan BPJS online, tapi itu nanti program-program di kami. Yang jelas saya datang hari ini minimal bisa mungkin bagi yang melihat podcast kami ke depannya membedakan bahwa peserta yang pertama BPJS Kesehatan bukan peserta BPJS tapi peserta JKN. Lalu sebenarnya seluruh penduduk itu ternyata wajib untuk menjadi peserta JKN. Lalu ternyata peserta JKN itu bukan hanya orang miskin saja, ternyata yang jadi contoh anggota dewan, guru, itu juga semuanya sama sebagai peserta JKN. Hanya nanti itu ada kelas-kelasnya, ada perbedaan. Artinya beda pendapatan juga beda iuran. Sebenarnya lebih ke arah bahwasannya nanti mereka akan diperhitungkan bagaimana mekanisme iuran jika mereka mengambil ke kelas 3, mengambil ke kelas 2 dan mengambil ke kelas 3. Jadi kelas 1 maksudnya Pak? Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 iya. Jadi kalau mereka kelas 3 yang diambil baik itu oleh peserta mandiri maupun yang didaftarkan PBI APBN atau PBPU Pemda, maka memang kalau untuk bantuan memang mereka haknya ada di kelas 3. Kalau yang Pemda ya Pak? Kalau yang PBI APBN, kalau seandainya mau naik kelas bisa nggak Pak? Ini kan kelas 3 misalnya dapat nih, maaf nih, waktu dia nih dapat bagian misalnya dari Pemda, nih dapat kelas 3. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, contoh kamar penuh atau apa gitu ya, bisa nggak mereka pindah ke kelas 2? Jadi kalau untuk kepesertaan namanya bantuan, maka untuk saat ini mereka memang belum diperbolehkan untuk pindah naik kelas saat diberikan pelayanan di rumah sakit. Kan yang membedakan kelas 2, kelas 1 atau kelas 3 hanya fasilitas. Saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan itu pun kamar. Jadi tidak pernah ada obatan kelas 2, kelas 1, kelas 3 ditulis di obat ini untuk kelas 1 gitu ya. Jadi soal obat sama ya? Sama, obat sama, pemberian pelayanan dari pihak rumah sakit juga sama, nggak ada yang kelas 3 nanti nggak dikasih senyum gitu. Itu yang disebut tadi bahwa kita meningkatkan mutu layanan, nggak ada yang sama. Yang membedakan hanya kalau kelas 1 orang atau 2 orang, kelas 2-nya 4 orang, kelas 3-nya kemungkinan itu 8 orang atau nanti kita lihat di rumah sakit. Saya jadi pikir begini Pak Faris, gini Pak, boleh nggak artinya rumah sakit adalah mitra BPJS kan Pak? Betul. Benar nggak Pak? Kalau seandainya satu orang ternyata merasa mendapat ini kan baik kasus misalnya, bolehkah mereka komplain kepada BPJS? Alhamdulillah kalau untuk yang di KC Bukit Tinggi, jadi kami juga sudah menerapkan program untuk saluran informasi pemberian informasi dan pengaduan itu ditempel
Ditempel. Jadi nanti di sana bisa lihat ada nggak ya pegawai BPJS yang nomor HP-nya standby 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta juga banyak kanal untuk pemberian informasi dan pengaduan peserta. Lalu yang ketiga, di rumah sakit juga sebenarnya sudah ada tim mereka untuk mekanisme penanganan pengaduan. Wah, ini mau pelayanan prima nih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu silahkan, tidak harus, apalagi zaman sekarang ya sudah semuanya sudah online, sudah bisa komunikasi. Jadi silahkan saja, sepanjang memang itu dirasakan oleh peserta, silahkan. Tetapi sekali lagi, kebanyakan Bapak yang sampai ke kami atau yang beredar biasanya malah tidak menggunakan, tapi hanya dapat dari kanan kiri, sehingga waktu kita tracking kejadiannya kapan, oh itu dulu. Ya, keharapan kami memang boleh memberikan masukan, bahkan bukan hanya pengaduan Pak. Kalau ada masukan, saran, kritik, itu bisa disampaikan ke BPJS Kesehatan. Ini langsung yang komandan nih bicara. Iya, benar-benar. Apa yang dirasa urgent nih Pak? Apa yang dirasa urgent informasi buat apa namanya tuh, buat publik yang sebenarnya hari ini masih simpang siur. Iya. Yang terjadi sih ada atau nggak ada Pak? Ada nggak yang masih Jadi kalau untuk di hari ini, karena kita podcastnya memang fokus di segmentasi kepesertaan, jadi yang masih beredar banyak di masyarakat, saya akan coba replay lagi bahwa BPJS ini adalah program dari pemerintah. JKN ini adalah program pemerintah, penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan, lalu segmentasi kepesertaannya tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi seluruh penduduk Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia juga wajib untuk menjadi peserta JKN. Hanya saja kanal-kanal pendaftarannya itu yang perlu dibedakan. Ada yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun nasional. Yang saya sebutkan tadi, ada peserta penerima iuran di mana haknya kelas 3, dan saat mendapatkan pelayanan, jika mau pindah ke kelas 2 atau kelas 1 maka gugur. Karena logika yang bukan logika, karena harapannya memang benar-benar mereka orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau orang yang tidak mampu, jangankan untuk naik kelas gitu ya. Ini kan nanti jadi takutnya salah kaprah. Lalu berikutnya ada peserta non PBI, non bantuan. Lah kalau non bantuan berarti artinya mereka bukan di luar segmen yang tanda kutip tidak mampu ya. Nah, tapi mereka harus membayar iuran secara mandiri kalau mau masuk. Kalau ada instansinya, maka mereka silahkan didaftarkan melalui instansi sebagai pekerja penerima upah. Kalau mandiri berarti peserta pekerja bukan penerima upah, yang iurannya dibayarkan setiap bulan dan mekanisme pembayarannya melalui auto debit, bisa dengan bank-bank yang sudah bekerja sama. Lalu nanti bagi yang peserta Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta mandiri dan ternyata ada menunggak, Bapak menunggaknya sampai, contoh, karena menunggak di program JKN ini maksimalnya adalah 24 bulan. Jadi kalau menunggak maksimal sampai 24 bulan 3 tahun, nggak dihitung 3 tahun iurannya. Dan tidak ada denda iuran. Jadi kalau contoh Pak Zul ya, Pak Zul ternyata saya menunggaknya 5 bulan, dikalikan dengan iuran tiap bulan untuk satu keluarganya. Bapak bayarnya tetap hitungannya itu tanpa ada tambahan apapun. Jadi 5 bulan kali iuran per bulan. Hanya itu. Kalau 24 bulan, contoh 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Hanya 24 bulan yang menjadi perhitungan. Ini penting nih. Karena ada nih Pak Paris. Jadi karena memang ada masyarakat dulu mau berobat, lalu tiba-tiba ngurus BPJS. Tetapi begitu nggak ada sakit-sakit, itu sudah 4 tahun. Nah, bahasa orang Minang kayak begini Pak, bakal dibayar dan doda sih agak banyaknya. Artinya jumlah dendanya cukup banyak. Nah, baru saya tahu nih, berarti walaupun 10 tahun dia nunggak, berarti yang dia disangsikan yang dikena biaya 24 bulan. Maksimal 24 bulan. Ada korting Pak? Itu sudah, sebenarnya kan itu sudah dihitungkan. Enggak ada pemutihan lagi kan pakai pajak ya? Enggak ada pemutihan kayak pajak ya? Bukan pemutihan, karena kan sebenarnya sifat BPJS Kesehatan, sikap ini adalah gotong royong. Dengan karena di satu sisi itu ada masyarakat yang memang setiap bulannya harus
melakukan contoh cuci darah, Pak. Iya, iya, iya. 800.000 Oh, iurannya, betul. mungkin di ahnya. Boleh kita dikasih info apa? Berapa sih iurannya, Pak? Untuk iuran JKN-nya sendiri nanti saya akan coba detailkan, tapi ini sekaligus juga ke Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum terdaftar sebagai peserta JKN dan memang kondisinya mampu, ya Pak ya, mampu, tetapi bukan orang yang mendapatkan gaji atau setiap bulannya mendapatkan gaji, maka tadi saya sampaikan harus masuk menjadi peserta JKN melalui kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri yang harus membayar iuran, bahasanya gitu ya, membayar iuran setiap bulan tetapi bisa melalui auto debit. Artinya punya rekening bank apa gitu ya, bank nasional, nanti akan kita potong setiap bulannya, menghindari lupa. Nah, kalau untuk iuran di kelas 3-nya sendiri sebenarnya adalah 42.000 per orang, di kelas 2-nya adalah 100.000 dan di kelas 1-nya 150.000 per orang. Dan pendaftaran untuk mandiri, Pak, itu tidak bisa dipilih. Tetap harus dalam satu KK. Kenapa? Sebentar, Pak. Maksud satu kakaknya gimana nih? Jadi gini, kalau Pak Zul dalam satu keluarga ternyata ada Pak Zul, ada ibu dan ada 2 anak misalnya. 2 anak, berarti kan 4 jiwa. Gitu. Nah, itu enggak boleh mendaftarnya Satu aja. saya yang sakit, yang bapaknya didaftarin terus. Kalau begitu kan semangat prinsipnya gotong royong ya. nggak terjadi. Ya artinya gotong royong kan seperti itu ya konsepnya, bahwa mengumpulkan iuran dari seluruh peserta, lalu jika ada peserta yang membutuhkan pelayanan, maka dana itulah yang akan diberikan gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin ini di akhir kepesertaan dan mekanisme untuk peserta mandiri ya Pak. Yang saya sampaikan bahwa di Bukit Tinggi sendiri itu sudah cakupannya di atas 95 Pak. 95%? Sudah ada di atas 95. Itu peserta dengan keaktifan dan non-aktif. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa dicek atau ditanyakan melalui, nanti di link di bawah akan kita sampaikan, namanya Pandawa Pak. Pandawa apa sih? Pandawa itu pendaftaran peserta melalui aplikasi WhatsApp. Oh, bisa. Jadi nggak mesti ke kantornya, Pak? Enggak. Jadi nanti setelah ini juga akan kita sampaikan caranya adalah Nah, kalau tadi sudah disebutkan caranya, maka Bapak Ibu yang ada di rumah, yang HP-nya tipe Android, iPhone bisa. Tapi kalau tipe yang SMS masih belum ya Pak. Ini, tapi kalau sekarang, nggak ada teman sekarang ya, kecuali artinya, bapak-bapak lah. Betul. Sekarang ini sudah canggih sudah lah. banyak. Dan boleh contoh bapaknya HP-nya bukan Android, anaknya tapi punya Android, boleh. Jadi di situ boleh mengecek, mendapatkan informasi, mendapatkan lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu kalau mau informasi tentang kepesertaan dan lainnya tentang BPJS kepesertaan JKN, maka silakan nanti Bapak Ibu di bawah ini, nah nomor WA. Jadi cukup Bapak Ibu nanti kirimkan informasi ya, Pak. Saya ingin daftar. Hah? Bapak Ibu save dulu nomor. Oh iya. Setelah di save baru akan muncul di WA. Iya benar. Nanti terhubungnya langsung namanya Pandawa. Pandawa. Nah, saat di Pandawa tersebut Bapak Ibu tinggal ketik halo selamat siang, nanti langsung respon. Ya? Okay. Akan direspon. Itu gitu ya. itu pusat atau itu Bukit Tinggi deh Pak? Se-Indonesia. Nanti diarahkan ke cabangnya ya? Enggak usah diarahkan karena itu akan langsung menjawab. Oh gitu. Jadi dia quick gitu. respon, menjawab apa pertanyaan. Nah nanti Bapak Ibu bisa mencari data pesertanya. Bapak Ibu bisa melihat apakah ada tunggakan atau tidak. Dan jika Bapak Ibu sekalian pingin gitu ya untuk mendapatkan data lengkap dari situ, karena terkadang ini juga sama Pak, di BPJS Kesehatan itu ndak lagi keluar kemana-mana terus harus pakai kartu. Nah ini ke kartu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, program JKN itu tidak memerlukan kartu. Enggak, lupa bawa kartu nih. Kalau dulu keluhannya gitu. Gitu. Nah, sekarang dari keluhan-keluhan peserta, maka apalagi NIK sudah terhubung ya Pak. One number ya pelayanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Anda
sudah menjadi peserta JKN aktif, maka apabila membutuhkan pelayanan kesehatan mau ke puskes ataupun dirujuk ke rumah sakit, maka cukup tunjukkan kartu tanda penduduk elektronik Anda. KTP cukup. Kenapa? Karena KTP, karena yang kami butuhkan adalah NIK-nya. Nah, nanti kalau saya sampaikan Bapak Ibu bawa NIK kan bingung. Biasanya NIK kan tergabung di dalam KTP. Pajak gitu juga kalau nggak salah sekarang Pak ya? Ya, di pajak juga sama kan gitu. Jadi semuanya sudah one number lah. One number lah ya Pak ya. Nah, di kita juga sama. Nah, artinya Bapak Ibu terkait dengan tadi kalau kepesertaan sudah, terus terkait iuran mandiri juga sudah, gitu ya. Walaupun saat ini yang saya sampaikan hanya mandirinya dulu. Nanti yang akan datang, Pak, podcastnya kita akan kupas lagi nih tentang kepesertaan yang lain, tentang iuran gitu ya. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan pengaduan dan segala macam, kita sudah ada kanalnya. Kanalnya bisa dicek di sini. Lalu jangan ragu-ragu dengan malu-malu. Ya, satu lagi kalau Bapak Ibu mau mencari informasi itu bisa disampaikan ke aplikasi atau WA Pandawa. Pandawa. Nomornya di 08 11 8 165 165. Wah, keren juga ya, hafal Bapak ya. Itu ya. Jadi di bawah ya. Tadi nanti kita dilihat, jangan lupa lihat ke bawah nih. Pak Jul nanti langsung. Pak Jul juga nanti bisa. Iya. Dicoba. Takutnya Pak, yang disampaikan Kepala BPJS ternyata enggak itu nomornya. Atau bisa nanti Bapak Ibu langsung deh cek di kami. Jadi saya ulangi 0811 8165 165. Di situ akan terhubung dengan Pandawa. Pendaftaran peserta melalui aplikasi WhatsApp. Baik Pak Aris, karena memang belum nih waktu beliau kasih ini. Silakan diminum dulu Pak. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu dan kesempatan kayak ini. Baik, mungkin Mbak pesan closing statement terakhir nih Pak. Siap. Di sesi 1 nih. Mungkin Pak Adi mau pesan apa kepada para pemirsa kita nih? Silakan Pak. Baik, yang jelas saya pertama terima kasih Pak Zul, hari ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan informasi kepada peserta JKN ya, bukan peserta BPJS, peserta JKN baik di wilayah mungkin Bukit Tinggi, apalagi ini informasinya ke seluruh Indonesia ya Pak. Jadi yang pertama bahwa kesehatan itu lebih penting Pak dari mungkin yang lainnya. Yang kedua, negara sudah memberikan jaminan untuk Bapak Ibu sehingga tidak lagi takut ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan jika Bapak Ibu mengalami kondisi tidak baik atau dalam kondisi sakit. Ketiga, bahwa memang kepesertaan JKN ini bersifat wajib untuk semuanya. Tetapi ada segmen yang tadi saya sebutkan, bukan berarti karena dijamin, semuanya pasti dijamin dengan anggaran. Enggak, tadi ada segmentasinya. Yang tidak mampu silahkan dikoordinasikan ke dinas sosial. Bagi yang mampu silahkan daftar sebelum Bapak Ibu mengalami kesakitan atau mendapatkan musibah. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah, terakhir bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran tetapi kartunya ternyata tidak aktif, gitu ya, atau kepesertaan tidak aktif karena menunggak, maka Bapak Ibu jangan takut, cukup membayarkan berapa bulan tertunggaknya dikalikan dengan iuran kelas rawat yang dipinta. Tadi sudah saya sampaikan, untuk kelas 1 42.000, untuk kelas 2-nya ada 100.000 dan kelas 1-nya ada 150.000 dikalikan jumlah jiwa yang didaftarkan sesuai dengan KK yang ada dan padan dengan Dukcapil. Lalu yang terakhir, jangan takut bahwa kepesertaan JKN, kalau Anda sudah melakukan pengecekan di WA Pandawa tadi dan aktif saat mau mendapatkan pelayanan atau mau berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di vaskes kami di seluruh Indonesia, maka cukup tunjukkan NIK yang ada di dalam KTP elektronik kepada petugas vaskes kami. Karena di vaskes sudah tersedia aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan kepesertaan di kami. Dan terakhir, jangan lupa bahwa
program ini sesuatu yang baik dan prinsipnya adalah gotong royong. Artinya mungkin di Bapak Ibu saat ini belum membutuhkan atau tidak mempergunakan, tetapi di luar sana banyak masyarakat kita yang memang sebenarnya biayanya besar untuk pelayanan kesehatan. Setiap mendapat pelayanan kesehatan atau sampai sekarang pun masih ada di rumah sakit yang terbaring dan biayanya dibantu oleh Bapak Ibu melalui gotong royong, semua tertolong. Mungkin itu dari saya. Baik, Pak baik, Zul, siap terima Pak Haris. kasih. Baik, sahabat semuanya, ini penting sekali dan akhirnya juga paham yang tentang kita bicara BPJS Kesehatan ini penting ya, terutama yang tadi saya saja nih Pak. Mungkin juga ada dari terutama kita kan lembaga ada ibu-ibu yang kaum duafa, misalnya kayak tadi dulu dia mendaftar begitu ya, tapi ternyata udah nunggak gitu ya, kita nggak paham nih. Kita kebayangkan kalau seandainya 10 tahun kali misalnya 5.000 saja begitu kan, atau 50.000 itu kan banyak tuh. Rupanya hanya 24 bulan. Dan itu bisa dicicil, Pak. Oh, bisa juga dicicil. Ya, kita ada namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap untuk peserta yang ada tunggakan iuran. Artinya ketika dia berniat untuk membayar tapi dia sakit nih, dia berniat untuk membayar, kita komitmen dulu, tapi dia dapat pelayanan lagi. Ya, nah seperti di sini Pak, ini cara kalau mau melakukan rehab. Oke, sip. Oke. Gitu Pak. Terima Baik, kasih. baik sahabat semuanya. Akhirnya saya Zulfahmi Adi Saya Haris Prayudi mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.